Baik, anak-anakku, kita lanjutkan. Ini adalah merupakan video pembelajaran untuk kekhasan atom karbon part kedua ya. Part kedua. Setelah kita di part 1 membahas tentang kekhasan atom karbon, nah sekarang di part 2 kita akan pahami sama-sama ya. Lupa. Kita baca basmalah dulu ya. Maaf. Kita sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa supaya Allah memberikan kekuatan pada kita, pencerahan pikiran kita dan keikhlasan hati kita untuk terus belajar, ya kan? Lanjut. Eh, kita akan bahas di sesi ini adalah tentang jenis dan posisi atom karbon dalam membentuk ikatan, ya. Kita awali dari jenis, ya. Kita awali dari jenis ikatan. Oke, kita lihat dari jenis ikatan ya. Jenis ikatan rantai karbon yang bisa dibentuk itu ada 3 kelompok ya, 3 kelompok, yaitu ada yang ikatannya tunggal ya, ada yang ikatannya rangkap 2 dan ada ikatan rangkap 3. Mungkin kalau jangkauan kedepannya ikatan tunggal itu yang kita kelompokkan di alkana ya. Kalau yang rangkap 2 di alkena, kalau rangkap 3 di alkuna. Nah, keluarga al ya, ingat. Nah, kalau untuk yang ikatan tunggal bisa dilihat di gambar di sini, ya kan? Kamu perhatikan ikatannya semuanya adalah tunggal, ya kan? Kalau kita lihatlah secara sekilas mas stripnya itu satu 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 gitu kan. Nah, kemudian kalau yang ikatan rangkap 2 di sini bisa dilihat. Nah, ini ada ikatan rangkap 2-nya, ya kan? Ada ikatan rangkap 2-nya. Kalau tadi kan ini tunggal-tunggal semua ya. Oke, kalau rangkap 3 perhatikan aja di sini ada rangkap 3-nya, ya kan? Nah, itu adalah dalam sisi jenis ikatan, ya kan? Tidak banyak kan, cuman seperti itu aja. Kita lanjut ke hal yang berikutnya, oke? Ya, untuk tinjauan berikutnya adalah mengenai rantai atom karbon yang kita lihat dalam sisi posisinya, ya. Posisi atom karbon di dalam rantai karbon, ya kan? Nah, berdasarkan kedudukannya, itu atom karbon itu dibedakan menjadi 4 jenis. Ingat, 4 jenis atom karbon. Keempat jenis atom karbon tersebut adalah ada yang primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Ya, mudah sekali ini definisinya. Cukup diingat kalau primer itu dalam arti atom karbon yang dia hanya terikat atau apa itu namanya? Ya berikatan, berikatan dengan satu atom yang lain, ya kan? Terikat ke satu atom C yang lain, ya kan? Kalau untuk yang sekunder berarti si atom karbon itu terikat ke 2 atom karbon yang lain. Demikian pun untuk yang tersier dan kuaterner ya. Jadi kamu tinggal lihat di sini definisinya sangat simpel sekali dan mudah dipahami ya. Hanya sekarang kita lihat kalau dalam bentuk struktur seperti apa posisinya. Oke? Dilanjut ya. Ya, ini dia. Ya, dalam bentuk struktur. Ya, struktur dalam rumus bangun suatu senyawa karbon. Misalkan seperti ini ya. Nah, kita akan melihat di dalam struktur ini mana yang atom karbon berposisi sebagai atom karbon primer, sekunder, tersier maupun kuaterner. Nah, di sini saya sudah memberikan warna-warna yang berbeda ya. Jadi kalian mangga silakan amati. Kalau yang warna hijau apa biru ya ini? Yang biru ya, biru muda itu adalah untuk yang primer. Yang kuning yang sekunder. Yang ungu yang tersier dan yang hitam yang kuaterner. Perhatikan di sini. Nah, untuk yang ini misalkan kita ambil contoh yang ini ya. Nah, ini perhatikan dengan baik. Sorry. Nah, ini adalah atom karbon primer. Kenapa sih disebut primer? Karena jelas kan atom karbon ini dia terikat ke satu atom karbon lainnya, yaitu ke sini. Ya kan? Dia hanya terikat ke situ, ke satu atom C yang lain. Maka itu disebut primer, ya kan? Kemudian kalau yang sekunder, nah saya contoh ambil yang sekunder yang ini aja ya biar agak jauhan dikit. Nah, kasihan kalau terlalu dekat ya. Nah, yang ini adalah sekunder karena dia atau atom C ini dia terikat ke sini. Nah, satu, lalu dia terikat ke sini. Dua. Tuh, gitu kan? Jadi
dia terikat ke dua atom C yang lain ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat yang tersier ya. Kalau yang tersier berarti yang ini ya. Nah, kita ambil yang ini. Nah, ini yang tersier. Nah, dia terikatnya kemana aja C-nya? Lihat. Pertama dia terikat ke C yang sini, 1. Ya kan? Lalu dia terikat ke C yang sini, 2. Dan dia terikat ke C yang di bawah, 3. Nah, berarti terikat ke 3 atom C yang lain. Nah, maka posisi itu dinamakan posisi atom karbon tersier. Ya. Dan yang terakhir, nih yang terakhir, yang kuaterner. Perhatikan ini, maaf jadi coret-coret ya, nggak apa-apa. Nah, dia terikatnya 1 ke C yang ini, 1, ya kan? Yang kedua di sini terikat ke atom C yang ketiga misalnya ke atas, lalu yang terikat ke atom C yang bawahnya keempat. Nah, berarti keempat atom C yang lain. Nah, itulah posisi atom karbon di dalam sebuah struktur, ya kan? Jadi ingat, hanya ada 4. Ada atom karbon primer yang terikat ke satu atom karbon yang lain. Lalu yang kedua ada atom karbon sekunder, dia terikat ke 2 atom yang lain. Dan ada yang tersier, dia atomnya terikat ke 3 atom C yang lain. Dan terakhir ada kuaterner ya, berarti terikat ke 4 atom C yang lainnya. Nah, itulah posisi atom karbon dalam senyawa karbon nantinya ya. Pahami dengan baik sifat atau kekhasan ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lebih utuh ya. Jika ini dianggap penting, dianggap cukup bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya ya. Dan jangan lupa ya, untuk perkembangan channel ini ya, silahkan di like ya kan, atau di subscribe yang belum ya. Ubah yang merahnya menjadi hitam. Siap ya? Oke, terima kasih. Itulah untuk bahasan kekhasan atom karbon di part 2 atau part yang terakhir ini ya. Terima kasih semuanya. Saya katakan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.